Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita kembali pada mata kuliah perencanaan evaluasi kesehatan yang hari ini kita laksanakan secara online. Ya, nanti daftar hadirnya akan saya cek di sini. Ya. Baik, pembahasan kita terkait dengan rencana intervensi promosi kesehatan. Ya. Jadi di dalam perencanaan evaluasi kesehatan, ya nanti setelah dilakukan fokus dan lokus, maka dilanjutkan dengan intervensi. Ya. Nah, intervensi ini setelah diketahui terkait dengan masalah kesehatan, ya. Misalnya pada fokusnya apa, ya. Kemudian ditentukan lokusnya, baru dilakukan intervensi. Ya. Jadi intervensi dengan menggunakan dengan strategi promosi kesehatan ini, yaitu di mana topik bahasannya ini terkait dengan pemilihan strategi promosi kesehatan, ya. Kemudian penjajakan permasalahan organisasi dan evaluasi. Ya. Ya. Baik, kita mulai dari pemilihan strategi promosi kesehatan atau promkes. Ya. Di dalam intervensi tentu ketika masalah kesehatan itu sudah diketahui, ya, misalnya di lokusnya dengan fokus misalnya, ya tergantung apakah dia kategori penyakit menular atau tidak menular. Ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa kalau penyakit menular tentu ceramah ini tidak bisa, ya, tidak bisa kita lakukan karena tentu kendalanya ya, terjadi kontak nanti, ya, antara kita dan penderita, ya. Nah, atau penderita dengan penderita, ya. Oleh sebab itu strategi yang kita gunakan dalam promosi kesehatan ini harus melihat pada masalah kesehatannya atau penyakit yang diderita oleh pasien, oleh penderita. Jadi kita lihat dulu apa masalahnya, kemudian baru kita bisa menentukan strategi promokesnya, ya, promosi kesehatannya. Tapi di sini akan saya jelaskan terkait dengan beberapa strategi dalam promosi kesehatan. Ya. Yang pertama adalah strategi promosi kesehatan ceramah. Ya. Nah, ceramah ini adalah strategi yang paling umum, ya, dilakukan, ya, terkait dengan masalah kesehatan. Jadi kita bisa menggunakan ceramah sebagai strategi dalam promosi kesehatan. Ya. Mengapa ceramah ini dianggap, ya, paling lama, paling tua, ya, di dalam melakukan promosi kesehatan? Karena memang sejak seseorang itu berhadapan dengan masyarakat dalam sebuah kelompok, maka ini bisa dilakukan. Oleh sebab itu biasanya ceramah ini mudah digunakan tapi sulit dikuasai kalau misalnya jumlah sasarannya itu banyak, ya, jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran dari ceramah ini, ya. Kemudian membagi informasi, mempengaruhi pendapat, merangsang pemikiran berdasarkan pesan-pesan verbal, ya. Jadi kita dalam ceramah ini sebenarnya berusaha untuk membagikan informasi yang kita tahu terkait dengan masalah kesehatan, misalnya terkait dengan diabetes mellitus, ya. Maka kita berbagi terkait dengan aspek diabetes mellitus ini, ya. Misalnya tanda, gejala, ya. Kemudian etiologinya, ya. Tipe 1, tipe 2, kemudian upaya pencegahannya, ya. Kita bagi pengetahuan kita, informasi terkait dengan diabetes mellitus kepada kelompok sasaran ini, ya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya adalah mempengaruhi pendapat terkait dengan terkait dengan
mengkaruhi pendapat terkait dengan diabetes mellitus tadi, misalnya tipe 1 dan tipe 2 yang selama ini mungkin masyarakat berpandangan bahwa diabetes tipe ini yang mereka kenal adalah basah dan kering ya. Padahal di dalam kesehatan kita tidak pernah mengenal istilah basah dan kering ya. Yang kita kenal adalah tipe 1 dan tipe 2 ya. Nah, kemudian merangsang pemikiran berdasarkan pada pesan-pesan verbal, misalnya terkait dengan upaya pencegahan diabetes mellitus. Nah, ini yang terkait dengan ceramah yang digunakan. Kemudian sasaran biasanya pasif, yang mendengarkan kalau misalnya materinya itu baru atau mereka ingin banyak mengetahui ya. Kemudian biasanya juga tadi di samping pesertanya pasif ya mendengar ya, karena pesan yang kita sampaikan sesuatu yang baru, kemungkinan mereka lebih banyak pasif ya. Tetapi kalau misalnya materi yang kita sampaikan menarik ya, sesuai dengan kepentingan mereka, maka biasanya terjadi interaktif ya. Oleh sebab itu kesiapan narasumber atau orang yang melakukan ceramah ini sangat dituntut memiliki kepiawaian atau kemampuan dalam menjawab nanti pertanyaan ketika pendidikan kesehatan dengan menggunakan ceramah ini bisa berlangsung. Jadi kemampuan ceramah ini juga harus didukung oleh kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan terhadap ya, apa yang ditanyakan oleh ya, sasaran tadi ya. Termasuk juga kemampuan terkait dengan materi yang disampaikan ya. Jangan sampai orang yang memberi ceramah ini tidak menguasai materi yang akan disampaikan. Ini yang paling pokok apabila menggunakan strategi ceramah. Meskipun sebenarnya ceramah ini ya, disebut sulit ya mudah, tetapi juga sulit apabila tidak dikuasai ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media massa ya. Jadi saluran komunikasi yang menggunakan media massa ini jangkauannya tentu luas ya. Dan kita harus melihat segmentasi dari audiensnya atau sasarannya ya. Ya, era sekarang ini tentu menggunakan televisi, radio, koran, majalah, outdoor media juga ya tidak terlalu efektif ya. Nah, era sekarang ya kebiasaan orang juga tidak biasa mendengar ya, seperti kemudian ya audio visual TV pun sekarang sudah mulai orang tinggalkan ya. Nah, orang lebih banyak menggunakan ya generasi Z ini, generasi muda ya menggunakan TikTok dan gitu ya, snack video ya atau YouTube ya, dan berbagai media yang bisa mereka dapatkan ya. Kemudian tadi karena dia luas jadi tidak fokus ya sasarannya. Jadi ketika disampaikan materinya menggunakan media massa tidak terfokus. Jadi siapa saja yang menjadi target berbeda kalau kita menggunakan ceramah, targetnya jelas ya sasarannya. Tetapi kalau kita menggunakan komunikasi media massa, ini sasarannya tidak fokus siapa saja yang menjadi sasaran ya. Umumnya sasaran tidak atau sedikit usaha untuk menerima pesan ya. Karena tadi pesan yang disampaikan tidak bersifat spesifik ya, apa yang mau disampaikan ya. Kemudian strategi ini tidak efektif karena pesan tidak dapat dikhususkan pada golongan tertentu ya. Misalnya kalau kita sampaikan materi menggunakan media massa, kalau koran sudah ditinggalkan kan begitu ya. Kemudian radio juga ya, majalah juga kan begitu ya. Paling yang efektif kita bisa menggunakan media-media pendidikan kesehatan seperti poster ya, seperti leaflet mungkin. Nah, ini yang lebih efektif ya, atau baliho ya. Nah, ini bisa gunakan, tapi juga harus mempertimbangkan tempat strategis untuk menempatkannya ya. Tapi untuk yang mudah ya kita bisa gunakan yang kekinian ya. Jadi media sosial yang sifatnya kekinian yang sering digunakan, misalnya menggunakan TikTok gitu ya, yang sifatnya interaktif atau tertunda. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan di kolom komentar itu ya nanti di replay ya, diberikan balasan ya. Nah, ini yang digunakan dalam melakukan dan menggunakan media massa dalam pendidikan kesehatan atau intervensi yang dilakukan ya. Kemudian strategi ini ya efisien karena biayanya sangat murah ya.
ya, dalam skala ekonomi. Tadi kalau misalnya menggunakan TikTok, ya kan gratis ya, gunakan TikTok, gunakan snack video ya, nah, menggunakan FB ya, dan sebagainya ya. Kemudian perbedaan ya, sekarang kita lihat, tentu memasarkan kesehatan untuk mengubah perilaku tentu ada perbedaan ya dengan memasarkan produk komersial ya. Misalnya tadi kalau kita lihat di memasarkan perilaku sehat atau menyampaikan sesuatu perilaku atau upaya untuk meningkatkan kesehatan, bila kita bandingkan dengan produk komersial ini. Yang pertama adalah perilaku sehat itu sering bersifat menyakitkan ya. Mengapa disebut menyakitkan? Karena tadi harus membatasi diri ya. Misalnya kalau kita makan, makanannya harus terpilih ya, harus sehat kan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya coba suaranya di mute dulu ya. Ya. Nanti kalau kita misalnya tadi membatasi diri kan begitu ya. Misalnya pola makan kita atur ya, terpilih makanannya ya. Kemudian harus melakukan olahraga kan. Kemudian harus banyak yang harus kita batasi sehingga perilaku sehat itu bersifat menyakitkan ya, kan begitu ya. Mandi, yang jarang malas mandi misalnya kan, ya harus sehari 2 kali kan begitu. Ya, yang biasanya mandi 1 hari sekali kan begitu, harus pagi lagi mandinya ya. Nah, ini kan menyakitkan ya. Ya, tetapi bagi yang sudah biasa itu tidak masalah. Nah, ini yang disebut dengan perilaku sehat itu sering menyakitkan, membatasi. Tadi misalnya kalau asupan orang yang menderita asam urat ya dibatasilah daging merah kan begitu ya. Nah, ini juga ya, dibatasi. Kemudian yang kedua, merubah perilaku sehat perlu waktu yang lama ya. Karena ketika orang sudah tahu bahwa ketika dia berisiko kesehatan ya, ya biasanya belum tentu dalam waktu bersamaan dia ingin merubah dirinya ya. Sebagai contoh misalnya, merokok itu berbahaya, tapi masih banyak juga orang yang masih merokok kan, padahal kita tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tapi ya masih banyak orang yang ya kalau dia sudah sakit baru dia sadar dia akan berhenti untuk merokok kan begitu. Padahal kita tahu bahwa merokok itu adalah berisiko bagi kesehatan ya. Kemudian keberhasilan kampanye perilaku sehat harus mencapai skala yang luas ya. Karena hampir semua orang ya, berbeda dengan produk komersial ya, sekitar 2-3% dari sasaran. Nah, karena perilaku sehat ini menyangkut semua masyarakat ya, menyangkut semua orang ya, maka harus dalam skala luas. Ketika kita menyampaikan pesan kesehatan, maka hampir semua orang, misalnya kalau dia penyakit menular, ya memang harus semuanya terpapar informasi atau terintervensi oleh pesan yang kita sampaikan supaya orang mengubah perilakunya. Misalnya sebagai contoh COVID gitu kan. Ya, meskipun COVID itu orang sudah tahu berbahaya, berisiko penularannya sangat cepat dan tinggi kan begitu ya. Tetapi sulit orang untuk melakukan 3M ya. Ya menjaga jarak kan gitu ya, mencuci tangan gitu kan. Kemudian menggunakan masker kan gitu juga. Ya berat ya untuk mengubah perilakunya ya. Nah, ini tadi keberhasilan kampanye perilaku sehat ini harus mencakup luas. Kalau tidak ya tentu akan berisiko khususnya pada penyakit menular ya. Kemudian yang keempat adalah anggaran kampanye kesehatan jauh lebih kecil ya. Jadi lebih kecil anggaran kampanye kesehatan ini ya, biayanya dibindang dengan ya komersial tadi ya, produk komersial. Jadi kecil sehingga ya, ini harus memerlukan strategi yang tepat dalam melakukan pendidikan atau melakukan intervensi terkait dengan promosi kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah instruksi individual ya, petunjuk individual khususnya pada tatanan pasien atau patient education. Misalnya ketika kita melakukan intervensi terhadap perorangan ya, nanti misalnya Anda nanti PBL ya,
Nah, kemudian intervensi terhadap perorangan, misalnya dia menderita penyakit hipertensi misalnya. Ya, maka yang dilakukan intervensi adalah orang per orang kalau dia per orang. Kalau dia kelompoknya banyak, maka disebut dengan komunitas atau kelompok ya. Nah, kemudian karena dia sifatnya instruksi individual, bersifat perorangan, maka digunakanlah bila ada perbedaan karakter sasaran sangat besar. Misalnya gini, satu orang ada yang hipertensi, satu orang yang diabetes, kan begitu ya, diabetes mellitus, yang satu misalnya gastritis, yang satu misalnya rematik artistik, kan begitu ya. Tentu itu berbeda yang harus kita lakukan intervensi ya. Jadi setiap orang dengan masalah-masalah kesehatan yang berbeda, kemudian strategi dalam melakukan konseling perorangan juga berbeda ya. Nah, ini tadi terkait dengan perbedaan karakteristik sasaran terkait dengan masalah kesehatannya, dan juga karakteristik terkait dengan sasaran individual tadi ya. Belum tentu yang satu mau menerima kan begitu ya. Nah, yang kita sampaikan kepada penderita tadi. Jadi belum tentu dia bisa menerima pesan yang kita berikan, kita advokasi, kita informasikan. Ya biasanya belum tentu dia mau menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian penyuluhan memberikan advokasi solusi permasalahan kesehatan berdasarkan pada kebutuhan individual. Jadi ketika kita melakukan intervensi, maka yang kita lihat adalah kebutuhan individual itu terkait dengan intervensinya apa, kan begitu. Kan tidak mungkin ketika dia menderita diabetes mellitus Anda melakukan intervensi terkait dengan tuberkulosis paru misalnya kan, TB paru, kan tidak mungkin ya. Nah, ini harus dilihat kebutuhan dari pasien atau penderita itu apa, sehingga itu yang paling cocok kita gunakan ya dalam melakukan intervensi promosi kesehatan yang bersifat individual tadi ya. Dan tidak efisien bagi penyuluh tapi efisien bagi sasaran ya. Karena tadi kalau kita misalnya kelompok sasaran ini atau individu yang menjadi sasaran ini per individual, sementara masalah kesehatan yang dihadapinya berbeda-beda, maka tentu bagi kita itu tidak efisien. Waktunya panjang, lama, harus dari satu pintu ke pintu kan begitu ya. Kita datangi, kemudian berapa banyak tenaga yang harus diperlukan, berapa lama intervensi kita lakukan. Tetapi bagi pasien itu dianggapnya yang sangat efisien kan begitu, karena dia mendapatkan informasi yang jelas dan bisa dia mengajukan pertanyaan ulang terkait dengan penjelasan yang Anda sampaikan misalnya kepada kelompok sasaran tadi atau kepada pasien, sehingga terjadi komunikasi interaktif antara yang melakukan intervensi berupa promosi kesehatan individual tadi atau instruksi individual tadi kepada pasien. Kemudian pasien bisa menanyakan hal-hal yang ya mungkin saja ketika yang disampaikan tidak diketahuinya ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah melakukan simulasi ya. Jadi simulasi adalah metode eksperimental di mana model situasi nyata digunakan untuk merangsang atau untuk membantu proses pembelajaran. Misalnya sebagai contoh, kalau dia misalnya penyakit tuberkulosis paru misalnya, ketika dia batuk, buang dahak, kan kita harapan kita adalah menggunakan dahak yang tertutup ya, ditutup ya, jangan meludah sembarang tempat. Kemudian tidak berada di luar ruangan yang bisa terpapar oleh ya angin ya dari luar ke dalam kan gitu ya. Kemudian ketika batuk ya atau berinteraksi menggunakan masker kan begitu ya. Nah, ketika batuk menggunakan lengan kenan bagian dalam, nah, kan begitu ya, supaya tidak ternular. Kemudian sering mengganti baju ya. Ya, kemudian sirkulasi udara yang baik. Nah, ini bisa dilakukan terkait dengan simulasi yang bisa dilakukan ya. Kemudian semakin mirip dengan situasi nyata, semakin baik simulasi tadi. Jadi ketika kita akan melakukan simulasi, sebaiknya ya mirip dengan sesuatu yang nyata, yang seadanya ya. Kemudian bentuk simulasi bermacam-macam, ada yang permainan ya, ada yang drama, ada bermain peran, ada model komputerisasi, ada gambar, ada chat flow ya, ada ya gambar dan sebagainya. Ini bisa digunakan ya.
Kemudian simulasi cocok untuk meningkatkan motivasi dan mengubah sikap. Misalnya sebagai contoh, ketika Anda melakukan personal counseling atau perorangan ya, instruksi perorangan, maka Anda bisa saja membuat folder ya, lembar balik dalam melakukan pendidikan kesehatan perorangan tadi ya. Nah, dengan demikian pesan yang akan Anda sampaikan itu dapat dipahami isi, kemudian makna dari pesan itu, kemudian harapannya adalah mereka mendapatkan informasi tersebut, kemudian pengetahuan yang bertambah, kemudian terjadi perubahan pandangan atau sikapnya terhadap masalah tersebut, ya syukur-syukur dia mau melakukan perubahan tindakan ya, tindakan yang berisiko tadi. Kemudian yang kelima adalah melakukan modifikasi perilaku ya, yaitu memodifikasi perilaku spesifik berdasarkan pada prinsip pengkondisian melalui rangsangan dan konsekuensi. Nah, teori ini disebut dengan teori rangsangan, anteseden, perilaku, spesifik, dan konsekuen. Bisa positif, bisa negatif. Jadi perilaku itu terjadi perubahan karena ada rangsangan atau anteseden ini ya. Rangsangan tadi, informasi yang kita sampaikan terkait misalnya pada penderita tuberkulosis paru misalnya. Ketika kita sampaikan bahwa penyakit ini bisa menular, penyakit ini bisa sembuh apabila mengkonsumsi obat selama 6 bulan tanpa putus ya. Kemudian terangsang, kemudian perilaku spesifiknya itu berubah, dia ingin sembuh. Nah, karena dia ingin sembuh, maka dia berusaha untuk taat ya, mentaati terkait dengan konsumsi obatnya tadi tanpa putus selama 6 bulan. Maka konsekuensinya bisa perilakunya positif, tapi sebaliknya bisa juga rangsangan yang terberikan, kemudian perilaku spesifiknya terjadi perubahan, tetapi arahnya lebih negatif atau konsekuensinya negatif, misalnya menolak ya, dan malah menularkan penyakit tuberkulosis paru ya kepada orang lain ya yang berada di sekitar maupun ketika dia berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, contoh misalnya rangsangan berupa iklan televisi ya. Ya, sekarang kan banyak iklan ya, bisa di televisi ya, kemudian di YouTube juga banyak iklan ya. Nah, di Facebook juga banyak iklan ya. Jadi media-media itu bisa digunakan sebagai iklan bentuk rangsangan ya. Kemudian contoh konsekuensinya misalnya bisa berupa hadiah ya. Hadiah, ujian ya. Kemudian konsekuensi negatifnya sanksi ya. Nah, ini adalah bentuk modifikasi perilaku. Kemudian pengembangan masyarakat. Jadi proses yang berorientasi pada metode pengorganisasian masyarakat yang menekankan pada pengembangan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya ya. Kemudian meningkatkan keterampilan ya masyarakat itu terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan misalnya cara masak makanan bergizi ya, sebaiknya seperti apa, cara memilah jenis makanan ya sesuai dengan kebutuhan fisiknya. Ini terkait dengan kemampuan, keterampilan ya, pemahaman masyarakat terkait dengan masalah asupan gizi ya. Kemudian strategi ini berdasarkan kepada kemandirian. Jadi harap dengan setelah dilakukan pendidikan kesehatan, setelah dilakukan upaya ceramah gitu ya, menggunakan media massa, harapannya adalah masyarakat itu bisa mandiri ya dengan kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah kesehatan yang ada. Jadi ketika misalnya desa itu katakanlah ada kasus DBD, maka kita harapkan adalah masyarakat secara aktif melakukan upaya kebersihan lingkungan karena basisnya adalah DBD-nya adalah berbasis lingkungan ya. Maka yang diintervensi adalah terkait dengan lingkungan ya. Kemudian penyuluhan bersifat sebagai fasilitator, jadi bukan sebagai tujuan utama ya. Penyuluhan itu ya hanya menjembatani untuk pengembangan masyarakat. Dan evaluasi strateginya lebih sulit dibandingkan dengan strategi lain karena efeknya terjadi dalam waktu yang lama karena kegiatannya itu ada di masyarakat ya. Jadi menyentuh pada kepentingan masyarakat dan interaksinya langsung kepada masyarakat. Kemudian aturan dalam memilih strategi yang pertama adalah pilih minimal 3 strategi yang bisa digunakan. Nah, jadi bisa ceramah ya, bisa media massa ya, bisa juga tadi menggunakan medsos kan gitu ya.
Nah, ini bisa dipilih minimal 3 strategi. Kemudian umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan. Jadi kita gunakan media yang lebih bisa menjangkau masyarakat luas. Misalnya khususnya umumnya ini bisa kita gunakan pada penyakit menular ya. Kemudian semakin lama program, semakin banyak strategi. Jadi ketika program itu jalankan akan muncul ide-ide baru ya terkait dengan program tersebut ya. Kemudian dimulai dengan strategi yang paling murah, sederhana, misalnya sekarang ini kan banyak strategi yang murah sederhana bisa ya, digunakan dalam melakukan intervensi ya. Kemudian semakin kompleksnya permasalahan perilaku yang akan diintervensi, maka semakin banyak strategi yang digunakan ya dalam melakukan intervensi promosi kesehatan ya. Strategi yang mempengaruhi faktor predisposing ya umumnya punya efek yang singkat ya, efeknya singkat tetapi dalam waktu yang lama ya. Ini singkat dikerjakan. Kemudian penjajakan permasalahan organisasi terkait dengan alokasi sumber daya ya, baik itu yang finansial ya maupun sumber daya manusia. Kemudian perencanaan waktu ya, rekrutmen pelatihan ya. Kemudian diagnosis administrasi ya, yaitu terkait dengan analisis internal program atau within program ya, apakah program tersendiri atau bagian dari proyek yang besar terkait dengan intervensi tadi. Kemudian faktor yang dipertimbangkan besar dan kompleksitasnya program ya, apakah program itu dalam skala yang besar. Kalau misalnya tadi ada kasus DBD yang skalanya besar, maka dilakukan intervensi secara besar-besaran, maka ini dalam skala besar. Kemudian dan kompleksitas program ya. Kemudian menempatkan visi organisasional ya, staf, pendanaan dan sistem pendukung lainnya ya. Kemudian analisis internal organisasi ya, atau within organization ya, kebaruan relatif program dalam organisasi ya. Kemudian tingkat di mana program dikenal dan dihargai sebagai sebuah intervensi. Jadi kalau misalnya ada program, misalnya kemarin kita dilibatkan oleh puskesmas ya untuk intervensi terkait dengan DBD, nah, maka itu masuk dalam program ya, sebuah program dalam intervensi ya. Kemudian status program ya, tadi apakah tetap atau jangka waktu eksidentil ya. Kemudian efek program terhadap organisasi, dampaknya terhadap organisasi, kira-kira apa yang memberikan dampak ya. Kemudian kesiapan organisasi untuk berubah dalam melakukan intervensi. Kemudian analisis antar organisasi ya, mengetahui di mana tingkat ya, di mana luar yang mensponsori organisasi dalam mempengaruhi perkembangan program tadi. Kalau misalnya dana sumber pembiayaannya itu bisa sumber pembiayaan personil itu bisa kerjasama dengan pihak lain ya dalam melakukan intervensi promosi kesehatan. Kemudian evaluasi program ya. Yang pertama adalah evaluasi proses ya, ketika proses itu berjalan maka itu disebut dengan evaluasi proses ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dampak atau impact evaluation ya. Jadi impact evaluation ini adalah terkait dengan impact ketika perubahan faktor predisposing, misalnya pengetahuan, sikap gitu ya. Kemudian jenis kelamin itu tidak akan berubah ya. Kemudian misalnya pengalaman ya. Kemudian ada faktor enabling atau pemungkin dan faktor reinforcing, penguat ya. Kemudian evaluasi terhadap perubahan perilaku ya. Misalnya kalau ketika program itu diintervensi, kemudian perilaku masyarakat itu apakah terjadi perubahan. Misalnya contoh kalau pemberian ASI eksklusif ya, ada masyarakat misalnya apakah setelah dilakukan intervensi terkait dengan pemberian ASI eksklusif ini, maka masyarakat atau ibu-ibu berubah ya cara pandangnya dalam memberikan ASI eksklusif dan tidak lagi memberikan MPASI pada usia 4 bulan ya, tapi sudah pada usia 6 bulan. Nah, ini ya. Kemudian evaluasi hasil atau outcome evaluation, yaitu evaluasi apakah terhadap perubahan atas mortalitas ya dan morbiditas, antara angka kematian dan angka kesakitan ya. Kemudian apakah angka insiden dan prevalensi dapat dipengaruhi oleh program. Misalnya tadi atau insiden rate-nya ya, kejadian kasus baru misalnya ya, apakah terjadi penurunan kasus ya.
Kemudian prevalensi dapat dipengaruhi oleh program, ya. Misal kasus lama, apakah kita bisa membandingkan antara kasus lama prevalensi dengan insiden rate pada saat ini, ya. Kemudian manfaat sosial apa yang didapat dari program tersebut, ya, dampaknya ketika program itu dilakukan, ya. Misalnya kalau DBD kita intervensi, mungkin kasusnya turun, ya, tidak ada kasus baru misalnya, maka ini dianggap sebagai keberhasilan dalam melakukan intervensi promosi kesehatan, ya. Kemudian sering tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama, ya, prosesnya nanti kelihatannya dalam jangka waktu yang panjang, bukan saat ini, ya. Misalnya kalau kita lihat ASI eksklusif itu kan sekitar paling tidak ya sampai umur 2 tahun kan gitu, ya, bisa kita lihat. Nah, ini contoh ketika kita bisa melakukan intervensi promosi kesehatan, ya. Kemudian desain evaluasinya yaitu pendekatan catatan historis yang atau record keeping approach yang melihat perubahan selama program dijalankan menggunakan tampilan diagram atau grafik, ya, bisa ditampilkan kira-kira program yang sudah dijalankan itu apa saja, kemudian perubahannya bentuknya apa. Kemudian pendekatan temuan atau inventory approach yaitu melakukan survei untuk memperkirakan tingkat pencapaian yang didapat dari program tersebut. Kemudian pendekatan komparatif yaitu atau comparative approach membandingkan dengan data yang mirip dari program di tempat lain, bisa dalam satu tempat tapi berbeda waktu. Ini bisa ini yang, ya, kita gunakan dalam diskusi. Mungkin ini saja materinya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanda Monika. Sawitri. Uling sama Uling. Uling enggak? Uli Arta, ya. Uli Arta, ya. Niken Rosiana. Ya, boleh, suaranya boleh dibuka, enggak apa-apa. Nah, suara. Ya, boleh buka suaranya. Afrianus Deodakada. Ada, ya. Albella Novelda. Bernadetta Devi. Enggak ada, ya. Enggak ada. Boni Pliramli. Ada. Cica. Oh iya, ada. Desti Nur Aulia. Desti. Febrianus Laton. Ada, ya. Iya ada. Crescentia Clariza Seldini. Christian Martin. Enggak ada, ya. Christiana Dea. Ada. Linda Nasari. Magdalena Arpines. Ada. Maria Herawati. Enggak ada, ya. Enggak ada. Nanda Monika sudah. Neti Lismawati. Mikan tadi sudah. Nila Juanti.
Nila ada? Tidak ada ya. Savitri sudah. Septina Angliristrida. Tasarara Safera. Liarta Daya Vivi Nun Alfia. Putri Maharani. Tidak ada ya. Wahyudi Apride. Tidak ada ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, mana dia? Mana namanya sini? Nanti saya ini ya. Saya screenshot ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya share ke chat sini ya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Tidak bisa ya. Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja pertemuan kita. Saya cari. Tidak bisa ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.